Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis tentang dukungan penuh kepada Bapak Wapres Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Haji Muhammad Yusuf Kalla atau JK terkait pelaporan terhadap Saudara Rismon Hasiholan Sianipar, sekaligus bantahan atas tuduhan ada pihak yang mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Sebagaimana diketahui, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla atau JK, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, melaporkan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan dalam perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Tuduhan secara umum juga dialamatkan terhadap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang menjadi tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku tim penasihat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, kami mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh oleh Pak JK yang melaporkan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri karena serangan personal kepada Pak JK. Baik terkait tuduhan mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal lainnya terkategori tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sangat jahat, sangat keji, dan tidak bermoral. Dugaan fitnah dan pencemaran itu sangat patut diduga dilakukan oleh Saudara Rismon Hasiholan Sianipar karena sebelumnya yang bersangkutan juga telah melakukan tindakan serupa yang sangat jahat, sangat keji, dan tidak bermoral melalui manuver melakukan perdamaian dengan kubu Jokowi dan menyerang balik rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang membongkar kasus ijazah palsu Jokowi hanya untuk tujuan agar mendapatkan SP3. Bantahan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar maupun kuasa hukumnya Jahmada Girsang yang mengklaim video yang beredar adalah editing hasil artificial intelligence atau AI atau AI tidak bernilai karena sebelum ada laporan Pak JK, pihak Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya tidak pernah membantah. Sehingga segala bantahan dan sanggahan Rismon Hasiholan Sianipar dan kuasa hukumnya tidak bernilai. Dan silakan agar disampaikan nanti di muka pengadilan. Kami berkeyakinan laporan terhadap Rismon Hasiholan Sianipar akan berujung status terpidana. Sebagaimana laporan keluarga Pak JK sebelumnya terhadap Saudara Sylvester Matutina. Sayangnya hingga saat ini terpidana inkrah Sylvester Matutina tidak kunjung dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, sebagai komitmen dukungan penuh kami baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik atas nama klien prinsipal dan penasihat hukum, menyatakan siap dan bersedia untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak ada kaitan atau hubungan Bapak JK dengan kami maupun dengan perjuangan membongkar ijazah palsu Joko Widodo, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik hubungan supervisi dan atau support dana, baik senilai 5 miliar rupiah maupun nominal lainnya. Sekaligus kami menegaskan bahwa perjuangan kami dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi adalah murni panggilan hati. Tidak ada yang mendanai, melainkan sebagai bentuk kerisauan anak bangsa yang khawatir Indonesia akan tercoreng sejarahnya dengan adanya legacy noda hitam akibat pernah dipimpin Presiden 2 periode berijazah palsu. Sekali lagi kami tegaskan bahwa tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis atau TAAKA tidak pernah meminta dan menerima uang, baik dari Pak JK atau dari pihak manapun, baik senilai 5 miliar maupun jumlah nominal lainnya. Tuduhan terhadap kami menerima uang kami tegaskan pula sebagai fitnah yang sangat keji, sangat jahat, dan sangat tidak bermoral. Ketiga, kami setuju, sependapat, dan mendukung penuh seruan Bapak JK agar Saudara Joko Widodo selaku pelapor
untuk menunjukkan ijazahnya ke publik agar kasus ini bisa segera selesai dengan cara yang paling elegan dan bermartabat. Mengingat rakyat juga butuh dan memiliki hak konstitusional untuk mengakses dokumen yang pernah digunakan untuk memperoleh jabatan publik sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus agar rakyat segera memiliki keyakinan tentang keabsahan dokumen ijazah yang selama ini disimpan oleh saudara Jokowi. Meskipun demikian, kami selaku penasihat hukum dan prinsipal sudah melihat dan makin meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Karena pada saat gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 lalu, kami diperlihatkan dokumen bukti ijazah S1 milik Jokowi yang disita Polda Metro Jaya. Karena foto dalam dokumen ijazah yang maksud tidak lain dan tidak bukan adalah foto yang ada pada dokumen ijazah yang selama ini telah beredar luas, yaitu ijazah dengan foto seorang lelaki berkacamata dan berkumis tipis yang diklaim sebagai saudara Joko Widodo. Keempat, dengan tidak kunjung ditunjukkannya ijazah Jokowi, baik di sidang perkara Bambang Tri dan Gusnur, sidang KIP, dan sidang CLS di Solo, dikaitkan dengan banyaknya manuver yang ditempuh kubu Jokowi, baik dengan mengedarkan fitnah dan mencemarkan tentang pendanaan kasus ijazah palsu, serangan personal dan bersifat pribadi, hingga nyaris 1 tahun laporan Jokowi di Polda Metro Jaya tak kunjung bergulir di pengadilan, makin menguatkan keyakinan publik bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah S1 asli, hanya mengulur waktu, menghindari proses pembuktian di pengadilan, sekaligus mengalihkan isu dan permasalahan pada hal-hal yang tidak ada korelasinya dengan kasus ijazah palsu. Karena itu, upaya kubu Jokowi yang menggerakkan sejumlah buzzer dan YouTubers hingga orang yang berstatus terpidana untuk melawan perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi cukuplah untuk menjadikan dasar dan keyakinan tambahan bahwa ijazah Joko Widodo memang benar-benar bermasalah. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Terima kasih. Jakarta, 9 April 2026. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis tertanda Petrus Salistinus Sarjana Hukum, Koordinator Litigasi, Ahmad Kosinudin Sarjana Hukum, Koordinator Non Litigasi. Terima kasih.